Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di praktikum online Desain Komunikasi Visual, Lab Komunikasi Grafis di pertemuan kedua. Sebelumnya teman-teman udah belajar menggunakan software Adobe Photoshop. Kali ini teman-teman akan belajar membuat desain menggunakan software Adobe Illustrator. Silakan teman-teman melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuka aplikasinya. Silakan dibuka. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, apa sih bedanya Photoshop dengan Illustrator? Pada dasarnya, kedua software ini sama-sama digunakan untuk membuat desain, khususnya yang berbentuk gambar. Tapi ada dua perbedaan yang mendasar, yaitu Photoshop digunakan untuk membuat desain yang berbasis pixel, sedangkan Illustrator digunakan untuk membuat desain yang berbasis vektor. Biasanya digunakan untuk membuat logo, desain kaos, desain kemasan, desain vektor, dan masih banyak lagi. Nah, karena berbasis vektor, maka jika diperbesar berkali-kali pun tidak akan pecah desainnya. Oke, ini adalah tampilan pertama yang akan teman-teman lihat. Di sebelah kiri sini ada Create New untuk membuat dokumen baru, dan ada Open untuk membuka dokumen lama. Nah, teman-teman sekarang klik aja yang Create New. Setelah itu muncul pengaturan untuk dokumen baru. Tampilannya hampir sama dengan Adobe Photoshop ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini ada namanya preset details. Teman-teman bisa isi aja dengan praktikum 2. Lalu di bawahnya ada artboard setting. Nah, artboard itu apa sih teman-teman? Artboard adalah lembar kerja atau kanvas yang akan menampung desain kita nantinya. Nah, di sini ada kolom untuk setting ukuran artboard. Di sini teman-teman bisa setting secara manual, tapi teman-teman juga bisa membuat artboard dengan preset yang ada di sini. Ini adalah beberapa preset yang udah disediakan dari Adobe Illustrator-nya. Sekarang teman-teman klik aja yang print, lalu cari yang A4. Lalu di sebelah kanan sini ada units atau satuan ukur yang nantinya teman-teman akan gunakan ketika membuat desain. Silakan teman-teman klik. Ada banyak pilihannya mulai dari pixel hingga meters. Namun yang umum digunakan di sini adalah pixels dan centimeter. Seperti yang dijelaskan di pertemuan 1, pixels biasa digunakan untuk desain digital yang nantinya akan diupload ke sosial media. Nah, kalau untuk centimeter biasanya digunakan untuk desain yang nantinya akan dicetak. Untuk sekarang kita samain aja unitsnya menjadi centimeter. Lalu ada orientation, ada portrait dan landscape. Teman-teman pilih aja yang portrait. Nah, perbedaan lainnya dengan Photoshop yaitu di sini teman-teman bisa membuat lebih dari satu artboard dalam satu file. Nah, di sini adalah kolom untuk setting berapa banyak artboard yang ingin kita buat. Lalu di bawah sini ada bleed. Bleed adalah lebihan dari artboard yang biasa digunakan untuk desain yang ingin dicetak. Fungsinya untuk memudahkan pemotongan kertas. Lalu di bawahnya ada color mode. Coba teman-teman klik, ada dua pilihan mulai dari RGB dan CMYK. Teman-teman klik aja yang RGB. Lalu di bawah sini ada raster effect. Raster effect itu fungsinya untuk seberapa tajam desain vektor kita bila nantinya diberi efek seperti blur dan lain-lain. Teman-teman pilih aja yang high. Yang terakhir ada preview mode. Teman-teman klik yang default aja. Lalu kalau udah teman-teman klik create. Oke, ini adalah tampilan yang akan sering teman-teman lihat nantinya. Di atas ini ada menu bar. Menu bar ini fungsinya salah satunya yaitu men-save, membuat dokumen baru, membuka dokumen lama, juga bisa mengekspor ya teman-teman. Setelah itu, coba teman-teman ke bawah. Di bawahnya ada yang namanya control panel teman-teman. Nah, di control panel ini akan berubah-ubah sesuai dengan objek yang teman-teman seleksi nantinya. Lalu di sebelah kiri ada panel toolbar. Nah, di toolbar ini ada banyak tool yang nantinya bakalan kita gunakan untuk membuat desain. Lalu di sebelah kanan ada Docker panel yang berisi tool yang dikelompokkan menjadi satu.
Nah, yang terakhir ada artboard, lembar kerja yang akan menampung semua desain yang teman-teman buat nantinya. Oke, kita lanjut. Sekarang teman-teman fokus ke panel toolbar. Kita akan mencoba beberapa tool yang ada di sini. Oh ya, sebelumnya teman-teman bisa aktifkan grid agar memudahkan pengerjaan desain teman-teman. Caranya, teman-teman klik view, lalu ke show grid. Selain grid, ada juga rulers yang fungsinya juga sama, yaitu menjadi patokan agar desain teman-teman bisa lebih presisi. Teman-teman klik view, lalu ke rulers, show rulers. Nah, sekarang balik lagi ke toolbar. Di sini ada banyak tool yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat desain. Contohnya yaitu rectangle tool. Teman-teman klik aja. Nah, cara membuat segi 4 yaitu teman-teman klik tahan di sini, lalu drag kursor sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Contohnya teman-teman ingin membuat persegi panjang seperti ini. Setelah itu teman-teman lepas kursornya. Nah, otomatis akan membuat segi 4 seperti ini. Apabila teman-teman ingin membuat segi 4 sama sisi, teman-teman cukup klik tahan, lalu tahan shift di keyboard, lalu drag kursor seperti ini. Setelah itu lepas kursornya dan lepas juga shiftnya. Nah, sekarang coba teman-teman klik kanan di sini. Ternyata masih banyak tool yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat shape. Contohnya yaitu ellipse tool, teman-teman coba klik aja. Cara pengerjaannya sama seperti tadi, teman-teman klik tahan, lalu drag kursornya seperti ini. Nah, sekarang coba teman-teman klik yang polygon tool, klik tahan, lalu drag kursornya seperti ini. Nah, di sini teman-teman untuk yang polygon tool, teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi sisi dari shape-nya. Caranya yaitu di sini ada indikator plus minusnya, teman-teman klik tahan aja, lalu drag dari atas ke bawah. Nah, kalau semakin atas berarti sisinya akan semakin sedikit. Semakin bawah, sisinya akan semakin banyak, mulai dari 3 hingga 11. Nah, apabila teman-teman ingin membuat size-nya lebih dari 11, teman-teman cukup klik sekali aja di artboard, lalu ganti size-nya contohnya menjadi 15. Otomatis akan membuat shape yang size-nya 15, teman-teman. Nah, setelah itu coba teman-teman klik yang start tool. Tool ini akan membuat shape yang berbentuk bintang, teman-teman. Nah, di sini ada 5 corners dari shape ini. Apabila teman-teman ingin membuat ujungnya lebih dari 5, caranya yaitu sama, klik sekali di artboard, lalu ganti points-nya, contohnya ingin 10. Klik OK, maka otomatis membuat shape yang points-nya itu 10, teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya teman-teman kita akan mewarnai objeknya. Teman-teman coba perhatikan di toolbar ini ada yang namanya selection tool dan direct selection tool. Selection tool dan direct selection tool bedanya yaitu coba teman-teman klik yang selection tool. Di sini teman-teman bisa menseleksi objek secara keseluruhan. Lalu bisa juga mengatur posisi dari objeknya. Nah, untuk yang direct selection tool, coba teman-teman klik. Lalu klik objek yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah atau memodifikasi posisi dari cornernya, teman-teman. Coba teman-teman klik sekali, lalu drag seperti ini. Otomatis yang dipindahkan hanya si titik ini aja, seperti itu. Lalu selain itu teman-teman juga bisa mengubah cornersnya atau ujung dari shape-nya, teman-teman. Caranya klik tahan di lingkaran kecil ini, lalu drag ke dalam. Nah, otomatis si ujung dari shape-nya menjadi tumpul seperti ini, teman-teman. Sekarang teman-teman
kembali lagi ke selection tool. Lalu kita akan mewarnai objek yang ini. Teman-teman perhatikan di sini ada panel warna yang udah disediakan dari Adobe Illustrator-nya. Teman-teman klik aja warna yang teman-teman inginkan. Nah, di sebelah kanannya ada juga panel warna, tapi ini untuk mewarnai si stroke-nya teman-teman atau garis luarnya. Selanjutnya ada stroke atau garis dari shape-nya. Teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi ukuran stroke-nya teman-teman. Caranya yaitu seperti ini, klik aja atau teman-teman juga bisa ketik di sini. Lalu enter. Nah, otomatis akan berubah si garisnya teman-teman seperti itu. Nah, sekarang coba teman-teman warnain objek yang lingkaran ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, sekarang teman-teman coba ke rotate tool. Kita akan merotate si objek ini. Caranya yaitu ke rotate tool, lalu setelah tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal klik tahan, arahkan kursornya melingkari objeknya teman-teman seperti ini. Setelah itu kembali lagi ke selection tool. Sekarang coba teman-teman perhatikan di Docker panel, di sini ada panel layers teman-teman. Kalau nggak ada, teman-teman cari aja di Windows, lalu cari yang namanya layers. Nah, layer ini fungsinya yaitu sebagai lembar kerja yang bertumpuk. Lembar kerja yang bertumpuk berarti mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Nah, di sini layer yang paling atas adalah layer yang lebih awal muncul daripada shape yang lainnya. Contohnya, coba teman-teman drag aja, pindahkan shape-nya. Nah, sini si shape-nya akan menghalangi lingkaran ini teman-teman seperti itu. Nah, apabila teman-teman pindahkan si ellipse ini ke atas, maka otomatis si objek ellipse-nya akan menghalangi objek bintang ini teman-teman. Lalu teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya Pathfinder. Kalau nggak ada, teman-teman cari aja di Windows di sebelah sini. Nah, teman-teman coba pindahkan shape lingkaran ini ke sini, ke atas atau ke bawah dari objek persegi panjang ini. Lalu sekarang coba teman-teman seleksi kedua objek dengan cara klik tahan, lalu drag seperti ini. Lalu teman-teman klik yang unite. Nah, unite ini fungsinya untuk menggabungkan kedua objek yang bersentuhan teman-teman. Sekarang teman-teman tekan Command Z untuk mengulangi. Lalu sekarang coba teman-teman klik yang minus front. Nah, otomatis akan menghilangkan objek yang berada di depannya. Setelah itu coba Command Z lagi. Sekarang coba teman-teman klik yang intersect. Nah, kalau yang intersect si objeknya akan seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman coba Command A untuk menyeleksi semua objeknya, lalu teman-teman delete aja. Sekarang kita akan membuat objek bendera merah putih beserta tiangnya dengan menggunakan pen tool dan rectangle tool teman-teman. Coba teman-teman klik pen tool. Nah, pen tool ini cara pengerjaannya seperti ini teman-teman. Teman-teman coba klik di sini sekali, lalu arahkan kursor ke sini. Nah, si garisnya akan mengikuti kursor yang kita arahkan. Nah, sekarang teman-teman klik tahan di sini, lalu arahkan kursornya ke bawah kanan teman-teman seperti ini. Setelah itu teman-teman klik di sini, lalu ke bawah, lalu ke kiri sini, lalu arahkan kursornya seperti ini.
lalu klik di sini, lalu terakhir klik kembali lagi ke titik awal teman-teman tadi membuat shape-nya. Sampai ada lingkaran kecil di kanan bawah, lalu klik, otomatis akan membuat shape seperti ini teman-teman. Teman-teman coba warnai objeknya menjadi warna merah dan si struknya menjadi warna hitam. Setelah itu kita akan mengcopy objek bendera ini. Caranya tekan option, lalu klik tahan, drag ke bawah seperti ini teman-teman. Lalu ganti warnanya menjadi warna putih. Setelah itu teman-teman coba seleksi kedua objeknya dengan cara klik objek yang ini, lalu tahan shift, klik objek yang di atasnya, lalu teman-teman grup. Nah, apabila sudah di grup seperti ini, bila teman-teman menyeleksi objek yang ini, otomatis objek yang bawahnya juga terseleksi teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman atur ukurannya dengan cara klik tahan, lalu drag ke samping seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat tiangnya dengan rectangle tool. Teman-teman klik tahan lalu drag ke bawah seperti ini, lalu ke direct selection tool. Kita ubah si cornernya dengan cara klik tahan lalu drag ke atas, maka si ujungnya akan tumpul seperti ini teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kembali lagi ke selection tool, teman-teman klik warna, lalu teman-teman ganti warnanya menjadi coklat. Nah, setelah itu teman-teman seleksi objeknya semuanya dengan cara klik tahan lalu seleksi semuanya. Lalu teman-teman klik kanan, grup. Nah, sekarang teman-teman coba ke rotate tool, teman-teman klik aja. Kita akan merotate si objek bendera ini dengan cara klik tahan lalu drag seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman selain itu teman-teman juga bisa merotate dengan cara manual. Caranya menggunakan selection tool, lalu arahkan kursor hingga seperti ini, lalu klik tahan dan drag kursornya hingga melingkari objeknya teman-teman, seperti itu. Sekarang coba teman-teman arahkan kursornya ke sini, kita akan mengubah ukuran benderanya menjadi lebih kecil. Klik tahan dan tahan juga shift sampai seperti ini. Setelah itu teman-teman kita akan merefleksi objeknya dengan cara klik objek, transform lalu ke reflect. Jangan lupa previewnya dicentang lalu klik copy. Nah, sekarang teman-teman atur posisinya menjadi seperti ini. Setelah itu teman-teman drag lagi, lalu sekarang kita akan mengcopy objek si bendera ini. Caranya yaitu tahan option, klik tahan lalu pindahkan ke sini, dan sekarang teman-teman tekan Command A untuk menyeleksi ke semua objek. Lalu teman-teman pergi ke align. Di sini ada banyak pilihannya, mulai dari horizontal align center, vertical align center, dan lain-lainnya. Coba teman-teman klik yang horizontal align center. Nah, apabila teman-teman menyeleksi objek yang ini, maka objeknya akan berada di tengah dari kanvasnya teman-teman. Oh ya, sebelumnya jangan lupa align to-nya jadi align to artboard ya teman-teman. Lalu klik horizontal align center. Nah, kalau yang horizontal align right, maka objeknya akan berada di rata kanan seperti ini. Lalu juga yang align left. Lalu coba teman-teman klik yang vertical align center. Nah, apabila teman-teman mengklik horizontal align center dan vertical align center, maka objeknya otomatis akan berada di tengah semuanya teman-teman. Sekarang coba teman-teman klik horizontal distribute center,
Nah, otomatis objeknya akan terbagi menjadi 3, ada yang di kiri, di tengah, dan di kanan. Sekarang teman-teman klik yang vertical align top. Nah, sekarang kita akan mengcopy objeknya ke bawah. Caranya klik tahan dan option, lalu drag ke bawah. Nah, cara untuk mengcopy secara berkelanjutan, caranya yaitu teman-teman tahan komen dan D. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman tekan komen A, lalu klik kanan dan kita grup semuanya. Setelah itu kita akan membuat artboard baru teman-teman. Caranya yaitu teman-teman klik aja di sini artboard tool. Lalu di sini ada tanda panah seperti ini untuk membuat new artboard. Teman-teman klik aja, nah otomatis akan membuat artboard baru seperti ini. Teman-teman setelah itu kembali lagi ke selection tool. Nah, di artboard ini kita akan membuat karakter minion popsicle teman-teman, atau membuat S minion. Pertama-tama kita akan membuat badan minionsnya. Caranya yaitu klik rectangle tool, buat persegi, lalu kita ganti warnanya menjadi kuning dan struknya menjadi non ya teman-teman. Setelah itu teman-teman klik sekali di artboard, lalu kembali lagi ke ellipse tool. Sekarang teman-teman buat lingkaran dengan tahan option teman-teman, seperti ini. Lalu lepas. Setelah itu teman-teman kembali lagi ke selection tool. Nah, setelah seperti ini, coba teman-teman seleksi kedua objeknya, lalu kita pergi ke Pathfinder. Teman-teman klik yang unite, otomatis objeknya akan menjadi satu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman pergi ke direct selection tool. Kita akan mengubah si cornernya menjadi tumpul sampai seperti ini teman-teman. Setelah itu balik lagi ke Nah, sekarang balik lagi ke selection tool, lalu klik sekali di artboardnya. Nah, sekarang kita akan membuat kacamatanya. Caranya yaitu klik rectangle tool, lalu kita ganti warnanya menjadi abu, lalu drag dari sini, klik tahan, drag ke sebelah sini teman-teman. Setelah itu ke selection tool, lalu ke lingkaran lagi, ke ellipse tool. Teman-teman membuat shape lingkaran dengan cara tahan shift dan option, lalu drag ke sini teman-teman sampai seperti ini. Setelah itu klik artboard lagi, lalu kembali lagi ke ellipse, lalu klik tahan lagi, lalu kita ganti warnanya menjadi putih yang ini teman-teman. Nah, setelah itu ke artboard lagi dan ellipse tool lagi, lalu klik tahan di sini, tahan shift dan option. Kita akan membuat mata hitamnya teman-teman. Kita ganti warnanya menjadi hitam. Oke, sekarang kita akan membuat mulut tersenyumnya. Caranya teman-teman klik pen tool, kita ganti warnanya menjadi putih, warna struknya menjadi putih, lalu teman-teman klik tahan di sini, drag kursornya sampai seperti ini, lalu teman-teman klik tahan, drag kursornya sampai seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman
ke selection tool, seleksi objek ini, lalu ganti stroke-nya menjadi lebih tebal, kurang lebih 12 atau 13 teman-teman. Nah sekarang teman-teman klik stroke, ganti cap-nya menjadi round cap, otomatis si ujung dari mulutnya menjadi melingkar seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan membuat baju minions-nya. Caranya yaitu teman-teman klik pen tool, kita ganti warnanya non dan stroke-nya menjadi warna putih aja atau hitam. Nah sekarang teman-teman klik tahan di sini, drag ke kanan, lalu teman-teman klik tahan di sebelah sini, drag ke kanan, lalu yang terakhir klik tahan di sini dan drag ke kanan juga. Setelah itu teman-teman pergi ke selection tool. Nah sekarang kita akan menseleksi kedua objek ini teman-teman. Caranya yaitu klik shape kuning ini, lalu tahan shift dan klik shape yang ini teman-teman. Nah sekarang teman-teman pergi ke shape builder tool, klik. Kita akan membelah shape menjadi dua bagian teman-teman. Caranya yaitu teman-teman sini klik aja sekali dan klik sekali juga di bawah sini. Setelah itu kembali lagi ke selection tool. Nah otomatis menjadi dua bagian seperti ini teman-teman. Sekarang yang bawahnya kita ganti warnanya menjadi biru. Setelah itu sekarang teman-teman akan membuat stick es krimnya. Caranya teman-teman klik rectangle tool, lalu klik tahan di sini, atur posisinya menggunakan selection tool, lalu kita ganti warnanya menjadi coklat teman-teman. Setelah itu ke direct selection tool, lalu ubah cornernya menjadi melingkar seperti ini. Nah sekarang kita akan menempatkan si sticknya menjadi di belakang dari es krimnya. Caranya yaitu teman-teman klik sekali di sticknya, lalu ke objek, arrange, send to back teman-teman. Nah otomatis si stick es krimnya akan berada di paling belakang. Nah sekarang yang terakhir kita akan membuat esnya menjadi lumer. Caranya yaitu teman-teman klik rectangle tool, lalu teman-teman buat shape seperti ini, lalu teman-teman ke direct selection tool, ubah cornernya menjadi melingkar seperti ini. Setelah itu teman-teman ke selection tool, teman-teman seleksi objek ini. Nah sekarang kita akan mengubah warnanya menjadi warna biru seperti ini. Caranya yaitu teman-teman ke eyedrop tool, lalu klik warna bajunya. Nah otomatis si warna lumernya juga sama dengan warna bajunya teman-teman, seperti itu. Sekarang teman-teman copy aja ke sebelah kanan. Nah sekarang teman-teman seleksi objek lumernya juga bajunya dengan tahan shift, lalu teman-teman ke Pathfinder, klik yang unite teman-teman. Otomatis akan menjadi satu objeknya seperti ini. Oke teman-teman, kita udah masuk ke tahap terakhir, yaitu kita akan save dan export desain yang udah teman-teman buat. Caranya teman-teman pergi ke file, lalu ke save as, lalu save di folder yang udah teman-teman buat. Nah setelah itu kita ekspor ke file, export as, lalu ubah formatnya menjadi JPEG dan klik yang use artboard teman-teman. Setelah itu ekspor,
Apabila pengaturannya sudah seperti ini, teman-teman langsung klik OK aja. Alhamdulillah, pertemuan kedua udah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini. Semoga pertemuan kedua kali ini menjadi manfaat dan menjadi berkah buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.